Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Komunikasi Geofisika yang beranggotakan saya sendiri, Andre Purba 123-22070. Saya Maximiliana Alexandra 123-22074. Dan saya Ririn dengan NIM 123-22090. Di sini kami izin memaparkan materi tentang topik salah jurusan, dampak psikologis dan dampak akademis. Selamat menyaksikan. Di Indonesia sendiri, mahasiswa sering bingung ketika memilih jurusan dan kampus sebelum memasuki dunia perkuliahan. Menurut Fernanda dan Sabrina tahun 2019, banyak sekali mahasiswa mengalami kegalauan saat mereka akan memilih sebuah jurusan. 87% mahasiswa di Indonesia kuliah di jurusan yang tidak sesuai minat mereka, penelitian menurut ICCN tahun 2017. Di mana salah jurusan sendiri adalah mahasiswa kuliah di luar minat pribadi mereka, meskipun mereka sudah tahu akan minatnya sendiri. Ada 4 hal yang menyebabkan salah jurusan itu sendiri. Yang pertama adalah tekanan ekonomi, yang kedua adalah keinginan orang tua, yang ketiga kurangnya informasi, dan yang terakhir adalah persaingan jurusan atau kampus yang ingin dituju. Jadi, apa itu salah jurusan? Salah jurusan merupakan jurusan yang ditempuh oleh mahasiswa tidak sesuai dengan yang diminati. Jadi mahasiswa ini tuh tetap berkuliah meskipun di bidang yang tidak dia minati. Nah, menurut Intan dan Suryaningrum 2010, salah jurusan ini tuh terjadi ketika pertama, mahasiswa sudah paham minat dan bakat sebelum daftar kuliah. Dan yang kedua, mahasiswa ini masuk ke jurusan yang tidak diminati. Dan yang ketiga itu ada pemilihan jurusan, di mana pemilihan jurusan ini tuh dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama ada passing grade yang rendah, yang kedua ada kurangnya informasi, dan yang ketiga ada pengaruh dari orang sekitar seperti keluarga, teman, pacar, dan lain-lain. Jadi faktor salah jurusan itu karena apa ya teman-teman? Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama ada passing grade. Passing grade itu biasanya dijadikan sebagai acuan memilih jurusan. Setiap jurusan dan kampus ini biasanya memiliki passing grade yang berbeda-beda. Nah, selain itu, passing grade juga berbeda setiap tahunnya. Yang kedua itu ada kurangnya informasi. Jadi, minimnya pengetahuan tentang jalur masuk, kuota, syarat khusus, dan prospek kerja. Yang kedua ada peran guru BK, di mana peran guru BK ini sangat penting. Yang pertama itu untuk bimbingan karir, yang kedua itu untuk pengenalan potensi diri, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada pengaruh eksternal, di mana pengaruh eksternal ini biasanya dari ikut-ikutan atau FOMO terhadap teman-temannya, itu tidak boleh teman-teman. Yang kedua ada tekanan atau keinginan orang tua. Dan yang ketiga itu biasanya dorongan dari pasangan. Nah, yang keempat faktornya itu dari faktor internal. Kalau misalkan dari faktor internal itu biasanya teman-teman mahasiswa ini kurang merasa percaya diri dan ragu kepada pilihan sendiri. Selain itu, teman-teman mahasiswa juga biasanya susah untuk membuka celah bagi pengaruh eksternal. Hah? Salah jurusan ada dampaknya? Dampak yang pertama yang dapat ditimbulkan dari salah jurusan yaitu dampak psikologis. Dampak psikologis ini dapat memunculkan yang pertama, timbul emosi negatif, yang kedua, tekanan dari diri sendiri dan juga harapan orang tua, yang ketiga, kurang percaya diri dan juga merasa bersalah, lalu yang keempat, motivasinya menurun yang menyebabkan merasa kuliah menjadi tidak bermakna. Selain itu, juga ada dampak akademik yang diakibatkan dari salah jurusan, di mana yang pertama, IPK bisa rendah yang mengakibatkan mengulangnya mata kuliah. Yang kedua, bolos kuliah yang diakibatkan adanya malas belajar. Yang ketiga, sulit memahami materi dan juga kehilangan motivasi. Lalu yang terakhir, bisa terjadi perpanjangan masa studi menurut Nurdin et al. Tahun 2016. Nah, lebih buruknya lagi, pindah jurusan menjadi solusi dan juga resiko terakhir. Namun, hal ini juga mengakibatkan dampak yang positif dan juga negatif. Dampak yang positif dapat meningkatkan motivasi dan juga tidak selalu menunda kelulusan menurut Fahima dan Akmal tahun 2018. Lalu, dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pindah jurusan, yang pertama, biayanya yang tidak efisien dan juga potensi waktu lulus yang lebih lama. Dari yang sudah dibahas sebelumnya, kesimpulan yang dapat kita tarik adalah salah jurusan bukan hanya masalah pilihan akademik, melainkan dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan mental dan masa depan mahasiswa. Penting bagi siswa SMA dan calon mahasiswa untuk mengenali minat,
potensi, serta mencari informasi seluas-luasnya sebelum menentukan jurusan. Sementara itu, bagi mahasiswa yang sudah terlanjur salah jurusan, penting untuk mencari dukungan, refleksi diri, dan tidak ragu mengambil keputusan baru demi kebaikan jangka panjang.